Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari Lembaga Prodemi untuk menyempatkan waktu saya untuk menyampaikan tentang pengenalan ya, terutama pengenalan terhadap Reliability Center Maintenance. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Fatur Rahman, bisa dipanggil Fatur. Saya di tempat tinggal di Bekasi. Untuk pengalaman kerja saya yaitu yang pertama di PT Krakatau Posko sebagai supervisor maintenance, dan saya pindah ke PT Bakti Pipe Industries di Bekasi sebagai supervisor maintenance dan method. Untuk pengalaman saya di Krakatau Posko cukup lama ya, itu sampai sekitar 5 tahun, dan sekarang pun di PT Bakti Pipe Industries hampir menjalani 4 tahun. Itu saja perkenalan dari saya. Untuk presentasi selanjutnya yaitu mengenai, ini baru pengenalan dulu ya, pengenalan terhadap Reliability Center Maintenance. Kemudian ini adalah konten dari presentasi saya. Yang pertama yaitu definisi maintenance ya. Apa sih yang dimaksud dengan maintenance itu? Kemudian yang kedua, jenis-jenis maintenance. Yang ketiga yaitu pemahaman reliability itu apa. Kemudian yang keempat itu tanggung jawab sebagai seorang reliability center maintenance itu seperti apa. Untuk ini yang kelima ini adalah metode usulan ya. Metode usulan bagaimana caranya untuk menyiapkan spare part secara reliability center maintenance. Kemudian ini ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode secara analisa kualitatif, dan kedua metode ini akan digabungkan menjadi yang namanya Reliability Center Maintenance Decision Worksheet, seperti itu. Kemudian ini adalah pengertian ya atau definisi dari maintenance itu sendiri. Jadi yang Bapak-bapak ketahui di sini pasti tahulah apa itu artinya maintenance. Yaitu maintenance itu kan sebenarnya merawat ya, menjaga agar aset atau suatu peralatan itu berjalan dengan seharusnya, memastikan fungsi dari suatu aset atau peralatan itu berjalan dengan seharusnya, seperti itu. Jadi jangan mau kita dibilang orang maintenance itu adalah orang bengkel. Artinya apa? Orang bengkel itu hanya bisa merepair tapi tidak bisa menjaga, seperti itu. Jadi konsep maintenance sendiri itu sebenarnya adalah menjaga, memelihara, atau merawat suatu mesin. Jadi ini ada definisi dari Mowbray yang tadi saya sebutkan, kemudian yang definisi dari Dillon. Pemeliharaan itu adalah semua tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan item atau bagian peralatan untuk mengembalikan ke kondisi tertentu, seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya yang menjadikan tujuan dari maintenance itu? Ini ada beberapa tujuan ya. Kenapa ada maintenance itu? Yang pertama yaitu mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan yang berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi
berjalan. Kemudian yang selanjutnya, peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik. Maka proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik pula. Kemudian dapat dihindarkannya kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan. Nah, ini apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan dengan normal. Seperti itu. Dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam perusahaan, maka pembebanan mesin dan peralatan produksi yang ada semakin baik. Ini adalah semua dari tujuan maintenance ya. Yang mana tujuan maintenance itu ya pasti maintenance itu kan sebagai support dari proses produksi. Bagaimana proses produksi itu dapat berjalan dengan lancar dan menghindari yang ada namanya breakdown. Seperti itu. Nah, ini adalah asal mula dari suatu history maintenance ya. Jadi maintenance itu sebenarnya bermula dari sebagai pelengkap aktivitas operation atau produksi. Nah, ini yang history maintenance itu sebenarnya yang awal-awal itu ya maintenance hanya dilakukan ketika terjadi kerusakan atau failure. Nah, ini yang disebut namanya corrective maintenance atau breakdown maintenance. Jadi ya selama proses produksi kita hanya menunggu gitu, sampai mesin itu rusak. Nah, ini dulu ya, ini udah sangat dulu sekali yang namanya corrective maintenance. Tapi sebenarnya untuk corrective maintenance sendiri ini jangan sampai terjadi. Gitu. Kemudian beberapa failure juga ya. Selama berjalannya waktu, failure memiliki pola berupa periode waktu tertentu. Nah, dan pola itu digunakan untuk melakukan aktivitas maintenance sebelum failure itu terjadi. Nah, pola seperti ini disebut sebagai preventive maintenance atau maintenance yang berdasarkan waktu, yang disebut time-based maintenance, seperti itu. Ini evolusi dari maintenance ya, dari historicalnya. Kemudian ini ada yang disebut dengan predictive maintenance atau condition based maintenance, yang mana jika kondisi peralatan atau mesin itu dapat diketahui dengan menggunakan teknologi ya seperti vibration mesin, temperatur gun dan sebagainya, itu bisa memantau kondisi suatu mesin itu, dan maintenance itu bisa ditunda karena mesin ini tidak perlu dipreventif dulu karena kondisinya masih bagus, seperti itu. Ini yang disebut dengan predictive maintenance. Kemudian, nah ini adalah hidden faults ya. Jadi atau yang disebut detective maintenance, karena semakin kompleks teknologi, maka sporadik atau tidak meratanya aktivitas peralatan. Semua peralatan harus bisa berfungsi pada saat diperlukan. Nah, di sini tidak boleh terjadi adanya hidden faults. Jadi ini apa ya? Detective maintenance ini sebenarnya lebih ke arah ke sistem instrumen, karena di sistem instrumen atau elektrikal itu banyak hal-hal yang sulit dideteksi, maka harus lebih tajam lagi untuk terkait inspeksinya dengan menggunakan teknologi yang ada, seperti itu. Nah, ini kemudian dikembangkan lagi dengan adanya beragam failure, menunjukkan bahwa tidak bisa digunakan hanya satu pendekatan maintenance. Jadi diperlukannya keseimbangan antara penggunaan korektif, preventif, dan predictive maintenance. Nah, cara untuk mendapatkan keseimbangan inilah yang disebut dengan reliability center maintenance. Seperti itu. Nah, ini adalah suatu keuntungan dari penggunaan tools dengan metode reliability center maintenance. Yang pertama yaitu bisa menjadi program pemeliharaan yang paling efisien. Yang kedua,
biaya perawatan lebih rendah dengan mengurangi atau menghilangkan tindakan perawatan yang tidak perlu. Yang ketiga, dapat mengurangi frekuensi overhaul. Yang keempat, ini fokus pada perawatan yang sangat kritis. Yang kelima, mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan peralatannya secara tiba-tiba. Yang keenam, meningkatkan keandalan dari suatu peralatan itu sendiri. Seperti itu. Tapi adapun beberapa kekurangannya ya, yaitu yang pertama, memang biaya awal itu sangat tinggi karena membutuhkan suatu pelatihan, terus juga suatu peralatan seperti itu. Dan juga ini hasilnya tidak dapat dilihat dengan sangat cepat karena reliability center maintenance ini memang kelemahannya di situ karena kita harus melakukan suatu analisa dan perhitungan yang tepat agar tidak merugikan dari suatu peralatan atau mesin itu sendiri. Nah, ini ada failure rate ya. Kejadian kegagalannya itu 0,67 per hari. Nah, ini saya akan tanyakan kepada peserta baik atau buruk dari failure rate 0,67 per hari. Ada yang bisa ini menjawab mungkin? Halo. Nah, jadi kalau misalnya untuk 0,67 per hari ini sebenarnya sangat cerita dari pesawat terbang pada tahun 1950, yang mana artinya tadi itu 0,67 itu 2/3 dari nilai tersebut disumbangkan oleh kegagalan mesin atau peralatan. Nah, jika ini diterapkan pada situasi ini, maka akan terjadinya 2 kecelakaan pesawat tiap hari. Sedikitnya 200 orang meninggal tiap hari. Jadi sebenarnya untuk yang tadi 2/3 atau 0,67 per day untuk failure rate-nya itu sangatlah tidak bagus atau buruk seperti itu. Jadi industri penerbangan itu sebenarnya yang lebih dahulu menerapkan dari sistem reliability center maintenance. Nah, ini adalah definisi dari reliability. Reliability itu adalah suatu nilai kehandalan atau yang dari kata dasarnya itu reliable, yang berarti handal. Tapi kadang arti ini dan maknanya suka tertukar. Nah, makanya ini jangan sampai ketukar. Kadang ini mesin ini layak kok. Nah, ini mesin ini sebenarnya layak apa handal seperti itu. Seharusnya mesin ini disebutnya handal, bukan layak. Nah, untuk definisi dari reliability sendiri yaitu sebagai probabilitas suatu peralatan untuk tetap mampu berfungsi sesuai spesifikasi yang diinginkan, kondisi maupun waktu tertentu tanpa mengalami kegagalan. Selain itu, reliability digunakan untuk menentukan kemungkinan peralatan atau sistem tetap beroperasi secara terus-menerus dalam menjalankan fungsinya pada kondisi lingkungan secara spesifik dan dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami kerusakan. Namun, definisi formalnya dari reliability adalah peluang sebuah komponen, subsistem atau sistem melakukan fungsinya dengan baik, seperti yang disyaratkan dalam kurun waktu tertentu dan dalam kondisi operasi tertentu pula. Nah, inilah adalah rangkaian semua definisi dari reliability maintenance. Nah, ini adalah suatu tanggung jawab dari seorang reliability maintenance, yaitu yang pertama dapat melakukan perhitungan secara teknik secara rinci
dan dapat mengkorelasikan data untuk analisis. Yang kedua, mendukung operasi dan pemeliharaan untuk peningkatan keandalan dari suatu mesin itu sendiri. Yang ketiga, melakukan analisis data kegagalan untuk menggunakan analisis statistik alat. Yang keempat, bekerja sama dengan pemeliharaan untuk menargetkan masalah pemeliharaan, menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kelima, bekerja sama. Ini dari seorang reliability maintenance itu harus bekerja sama antara orang produksi atau operasi dengan dari maintenance itu sendiri untuk dapat mengkomunikasikan pekerjaan. Kemudian dari seorang reliability maintenance ini harus bisa mengkomunikasikan juga terhadap vendor untuk misalkan akan adanya penginstalan mesin baru, maka harus bisa diajak bekerja sama seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu menyediakan peralatan keselamatan dan mengetahui dari risiko lingkungan. Nah, untuk responsibility reliability maintenance ini sebenarnya secara struktur ya, dari struktur organisasi itu reliability engineer itu dia tersendiri, terpisah sendiri, artinya di mana di bawah asisten maintenance manager atau di bawah manager itu dia terpisah sendiri karena dia harus fokus dalam menganalisa suatu mesin-mesin yang ada di pabrik seperti itu. Nah, ini adalah kemudian ada mengenai pengertian availability. Yang mana availability itu sangat tergantung pada operation uptime dan operation cycle dari item atau produk tersebut. Hasil dari kinerja sebuah produk, kemudian ini adalah catatan kinerja yang akan memberitahu nilai availability. Nah, availability itu dirumuskan sebagai berikut. Dari nilai MTBF dibagi nilai MTBF ditambah MTTR. MTBF ini adalah waktu dari rata-rata mesin beroperasi sebelum mengalami failure. Kemudian MTTR ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Ini akan ada contohnya, nah seperti ini. Apabila suatu mesin itu berjalan selama 947 hari, yang mana mesin itu berjalan selama ini 250 hari, kemudian dia mengalami breakdown time itu selama 9 hari. Kemudian ini mesin jalan lagi selama 360 hari, kemudian breakdown time lagi selama 6 hari, kemudian ini mesin berjalan lagi selama 200 hari, kemudian mesin breakdown selama 2 hari, kemudian mesin berjalan lagi selama 120 hari. Nah, ini nilai MTBF-nya yaitu dari nilai uptime-nya 250 tambah 360 ditambah 200 ditambah 120 dibagi rata-ratanya yaitu 4. Nah, ini sama dengan 232,5 hari. Kemudian untuk waktu MTTR-nya yaitu selama proses pengerjaannya ini 9 hari ditambah 6 hari ditambah 2 hari dibagi 3 rata-ratanya yaitu sama dengan 5,67 hari. Maka availability-nya didapat yaitu 232,5 hari dibagi 232,5 hari ditambah 5,67 hari sama dengan 97,62%. Nah, ini ada catatan ya. Jadi semakin tinggi nilai availability, maka semakin bagus kondisi mesin itu. Nah, ini adalah tabel dari perhitungan nilai availability ya.
Untuk availability, misalkan availability dalam per tahun, yaitu 90%, maka untuk kejadian downtime-nya atau breakdown-nya itu mengalami selama 36,5 hari. Ataupun untuk downtime per bulannya yaitu mencapai 72 jam. Kemudian untuk downtime per minggunya mencapai 16,8 jam. Ini pun sampai availability nilainya 99% ya. 99% aja itu masih mencapai downtime dalam per tahun atau breakdown 3,65 hari. Seperti itu. Jadi diusahakan untuk setiap company atau industri ya, itu nilai availability harus di atas minimal itu 90% dan paling bagus itu 95%. Seperti itu. Karena mempengaruhi dari satu breakdown maintenance. Nah, ini saya akan fokus ke dalam perhitungan ya, perhitungan dalam dalam seorang dari reliability maintenance ya, yaitu R ini adalah reliability terhadap waktu, kemudian sama dengan eksponensial pangkat minus dalam kurung lambda dikali waktu. Nah, jadi reliability ini sebenarnya selalu berubah berdasarkan fungsi waktu. Terkadang banyak pernyataan yang keliru ya. Peralatan ini memiliki faktor relatif sebesar 0,97. Seharusnya kita mengkalimatkan sebagai peralatan ini memiliki reliability sebesar 97% ketika running dalam rentan waktu 240 hari. Nah, jadi pernyataan yang sangat benar itu, ini 97% itu dia dalam waktu berapa hari? 240 hari atau 365 hari atau 2 tahun seperti itu. Kemudian ini saya punya beberapa contoh perhitungan ya. Yang pertama yaitu apabila sebuah peralatan mengalami 4 failure dalam setahun. Setahun itu kita artikan 365 hari. Maka berapa nilai reliability-nya dalam waktu 100 hari? Nah, ini untuk rumusnya yaitu lambda sama dengan 4 ini adalah kejadian failure selama 4 kali kejadian dibagi 365 hari. Maka lambdanya akan didapatkan 0,011 per hari. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus lambda itu sendiri, reliability itu sendiri. Maka perhitungan dalam waktu 100 hari yaitu eksponensial pangkat minus dalam kurung hasil dari lambda itu 0,011 dikali 100 hari. Ini harus menggunakan kalkulator ya. Jadi hasilnya 0,33 kita persentasekan menjadi 33,3%. Itu. Kemudian apabila peralatan itu di-upgrade sehingga hanya terjadi 2 failure dalam setahun, maka berapa reliability dalam kurun waktu 100 hari? Nah, sama seperti tadi, lambda sama dengan 2 per 365 hari, yaitu 0,0055 per hari. Maka kita dari rumus tadi, kita masukkan nilai lambda tersebut, dan hasilnya menjadi 57,7%. Seperti itu. Jadi ini bisa dilihat ya, untuk kita bandingkan, kita lihat apabila suatu peralatan mengalami 4 kali kegagalan atau kerusakan dengan apabila peralatan itu di-upgrade menjadi 2 kali kejadian.
Nah, untuk nilai reliability dalam 100 hari, ini bisa dilihat hampir 2 kali lipatnya, seperti itu. Dari 33,3% menjadi 57,7%. Nah, ini ada lagi contoh, yaitu secara historis, sebuah peralatan memiliki sama dengan 200 hari. Berapa persen MTBF tersebut harus ditingkatkan supaya didapatkan peningkatan reliability sebesar 10% dalam masa operasi selama 100 hari. Nah, dari ini ada lagi rumus, yaitu lambda sama dengan 1 per MTBF. MTBF itu sendiri yaitu 200 hari, 1 per 200 sama dengan 0,005. Kemudian dari lambda tersebut dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, nilai reliability-nya berapa, kita masukkan nilai 0,005 dikali 100 hari. Maka didapat nilai reliability itu mencapai 60,7%. Kemudian karena kita ada peningkatan sebesar 10%, maka ini 100% ditambah 10% menjadi 110%, artinya 1,1 ya. Yang di sini kita kalikan nilai reliability yang tadi 60,7%. Nah, didapat menjadi 0,668. Kita masukkan nilai 0,668 ini ke dalam rumus yang tadi, yang nilai reliability itu, maka akan didapatkan nilai MTBF-nya 232 hari. Seperti itu. Ini ln ini adalah nilai dari logaritma natural. Mungkin kalau misalnya di kalkulator ada di situ nilai ln. Nah, untuk perbandingan MTBF, apabila ditingkatkan mencapai 10%, yaitu perbandingannya 232 hari dibagi 200 sama dengan 1,16, sehingga nilai MTBF tersebut harus diimprove sebesar 16%. Itu. Kemudian ini ada contoh lagi. Menurut pabrik pembuatnya, sebuah mesin memiliki reliability 90% untuk beroperasi selama setahun. Jika Anda ingin memiliki keyakinan sebesar 95% bahwa mesin tersebut tidak akan gagal, maka berapa interval waktu yang diperlukan untuk melakukan preventive maintenance pada mesin tersebut. Nah, ini kita bisa hitung. Jadi, misalnya kita beli mesin baru, ya kan? Kita beli mesin baru, kita tanyakan kepada pihak pembuat mesinnya, ini mesin ini bisa nilai handalnya berapa persen? Mereka bilang 90%. Tapi kalau misalnya kita pasang, kita lihat-lihat, oh ini mungkin bisa sampai 95%. Nah, untuk mencapai nilai keyakinan 90% itu, sebenarnya kita bisa melakukan preventif itu, dia interval waktunya itu berapa lama, seperti itu. Nah, ini kita bisa hitung dari rumus yang sama, dari nilai 0,9 ini, dari 90% ini, kita masukkan ke dalam setahun itu adalah 365 hari. Nah, ini nanti didapat lambdanya 2,89 dikali 10 pangkat minus 4 per hari. Nah, nanti kita masukkan nilai lambdanya ke dalam rumus yang tadi dengan keyakinan kita gitu, 95% untuk bisa dicari nanti nilai preventif maintenance-nya itu, interval waktunya itu berapa. Nah, ini kita dapatkan. Nah, ini waktunya. Jadi kita mencari waktunya ya, interval waktunya kita dapatkan yaitu 177,5 hari. Nah, kalau kita hitung 177,5 hari, maka mesin tersebut harus dilakukan preventive maintenance setiap 6 bulan. Itu.
Nah, ini adalah ada yang disebut namanya kurva reliability ya. Jadi kurva reliability ini maaf ya, saya lupa menampilkan untuk kurvanya. Bisa dicari mungkin di searching. Kurva reliability itu biasanya disebutnya bell curve. Jadi kayak apa ya, kurva melengkung lah namanya. Nah, untuk yang pertama ini, untuk yang kurva yang pertama yaitu early life. Early life itu sebenarnya karena dia biasanya mesin baru, instalasinya masih baru. Nah, biasanya ini banyak komponen-komponen yang cepat rusak seperti itu. Jadi sebenarnya infant mortality ini disebabkan biasanya ya material itu di bawah standar. Dan kemudian yang kedua buruknya suatu manufacturing dari pembuatan material tersebut. Kemudian biasanya dari manufaktur yang si pembuatnya itu QC-nya sangat minim, jadi kurang seperti itu. Kemudian untuk meminimalisirnya yaitu melakukan quality control secara efektif. Dan komponen yang tadinya mudah rusak lambat laun tergantikan dengan komponen yang lebih baik. Artinya ya kita harus mencari komponen-komponen yang nilai reliability-nya sangat tinggi seperti itu. Jadi misalnya komponen bearing. Bearing itu ya mungkin ada bearing-bearing yang palsu ya. Kalau misalnya kalian harus bisa detail untuk komponen bearing itu yang asli itu seperti apa, seperti itu. Jadi ketika komponen bearingnya itu rusak, wah ini dilihat mungkin ini palsu atau gimana, nah kita gantikan yang benar-benar yang aslinya sehingga komponen itu akan menjadi lifetime-nya lebih panjang, seperti itu. Nah ini kemudian untuk useful life yaitu terjadinya failure secara acak. Ini yang di pertengahan ya. Jadi itu sebenarnya failure ini bersifat konstan, tidak mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Seperti itu. Kemudian ada istilah wear out. Wear out ini adalah biasanya mesin sudah beroperasi sangat lama, kemudian banyaknya terjadinya kegagalan karena adanya beberapa tingkat kerusakan yang sangat tinggi dari mesin tersebut. Nah, ini adalah korelasi antara preventive maintenance ya. Jadi dengan mengoptimalkannya availability, maka penerapan maksudnya dengan mengoptimalkan availability, maka perusahaan tersebut menerapkan preventive maintenance. Nah, biasanya berhasil pada komponen yang sederhana seperti yang berkontak dengan cairan, seperti mesin yang berotasi, atau yang sering mengalami korosi atau aus. Tapi dengan catatan, sebagian besar komponen itu tidak ada korelasi antara masa penggunaan dengan reliability. Kemudian menentukan pembatasan masa penggunaan sangat sulit. Preventive maintenance bisa menyebabkan infant mortality. Maksudnya itu preventive maintenance bisa saja secara tiba-tiba dia mengalami kerusakan lagi karena mungkin ada beberapa miss ya untuk preventive maintenance itu mungkin ada baut yang kendor apa segala macam seperti itu. Nah, ini adalah suatu metode analisa usulan penjadwalan preventive maintenance. Yang pertama yang tadi saya sebutkan yaitu ada metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini fungsi blok diagram yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian penentuan mesin kritis, kemudian fault tree analysis, lalu nanti ada yang disebut FMEA atau failure mode effect analysis. Untuk metode kuantitatif yaitu menggunakan perhitungan waktu perbaikan mesin, TR, time to repair, dan time to failure. Kemudian menentukan
suatu distribusi kegagalan, lalu kita memperhitungkan nilai MTTR dan MTTF-nya, kemudian melakukan perhitungan secara nilai probability. Nah, dari sini akan kita gabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif menjadi RCM Decision Worksheet seperti itu. Nah, ini adalah fungsi blok diagram ya. Jadi fungsi blok diagram ini yaitu merupakan tahap identifikasi setiap fungsi yang perlu dijalankan oleh sistem. Hal penting yang harus diperhatikan adalah pernyataan ini mendefinisikan fungsi sistem dan bukan peralatan. Kemudian ketidakmampuan dalam menjaga fungsi suatu sistem disebut kegagalan fungsi. Nah, dalam analisa FBD dapat diketahui bahwa mesin produksi memiliki beberapa bagian atau subsistem sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menjalankan sebuah sistem dan dapat mengetahui fungsi-fungsi yang harus dipertahankan oleh sistem. Nah, ini akan saya kasih contoh. Nanti akan saya kasih contoh setelah penjelasan ini. Nah, ini tadi untuk yang Pareto chart yaitu menentukan suatu nilai mesin yang sangat kritis ya. Jadi di sini saya menggunakan Pareto chart. Nanti akan ditampilkan seperti apa Pareto chart itu. Nah, di sini definisinya itu merupakan suatu chart yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking yang tertinggi hingga terendah. Nah, di sini ada cara penyusunannya ya, yaitu sebagai berikut dengan menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya berdasarkan masalah, penyebabnya apa, jenis ketidaksesuaiannya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik tersebut. Misalnya rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya. Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan, kemudian merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Menghitung frekuensi kumulatif atau presentasi kumulatif yang digunakan. Nah, ini menggambarkan diagram batang menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah. Gitu. Nah, ini kemudian setelah dari penentuan mesin yang kritis, nah kita turunkan lagi, yaitu dengan fault tree analysis. Nah, nanti fault tree analysis ini akan saya tampilkan. Nah, ini bentuknya sebenarnya seperti pohon ya, mirip pohon. Jadi nanti ada yang namanya top event dan ada yang namanya basic event. Jadi nanti teknik ini sebenarnya bisa mengidentifikasikan dari sebab akibatnya dari suatu kegagalan mesin itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini FTA ini sebenarnya sebuah tool grafis yang melakukan pencatatan sebuah mode kesalahan dari sebuah sistem yang sangat rumit menjadi kombinasi logika. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini manfaatnya yaitu sebenarnya hampir sama, yaitu dapat menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan. Kemudian menemukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar menjadi penyebabnya suatu kegagalan tersebut. Kemudian menganalisa sumber-sumber risiko sebelum kegagalan timbul. Dan yang terakhir ini adalah menginvestigasikan suatu nilai kegagalan. Gitu. Nah, ini failure mode effect analysis ya, atau yang disebut dengan FMEA. Failure mode effect analysis itu untuk mengidentifikasikan mode kegagalan menggunakan data dan pengetahuan tentang suatu produk atau peralatan. Masing-masing potensi kegagalan ini, masing-masing potensi kegagalan ini dan efek yang ditimbulkan dinilai dari faktor berikut. Jadi FMEA ini dapat ditentukan dari nilai faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama severity, yaitu konsekuensi dari kegagalan itu sendiri. Kemudian occurrence, kejadian atau probabilitas frekuensi
kegagalan yang terjadi. Nah, ini yang terakhir adalah detection, yaitu kegagalan dapat terdeteksi sebelum itu terjadi. Ini kita singkat, biasanya namanya SOD, Severity, Occurrence, dan Detection. Nah, ini untuk severity ya. Severity itu adalah tingkat suatu keparahan atau efek yang ditimbulkan oleh mode kegagalan terhadap program mesin. Nah, dari nilai-nilai severity ini ada tingkatan, ada rankingnya. Jadi ini juga pun tergantung kondisi yang ada di lapangan. Kita nilainya, ya misalnya untuk nilai 1 itu ya tidak ada efek. Untuk yang nilai 2 ini tidak terdapat efek dan pekerja tidak menyadari adanya masalah. Yang ketiga, untuk ranking yang ketiga, tidak terdapat efek dan pekerjaan menyadari adanya masalah. Yang keempat, sangat kecil perubahan fungsi dan banyak pekerjaan menyadari adanya masalah. Yang kelima, yaitu kecil, mengurangi kenyamanan fungsi sebagai pengguna. Sampai untuk, ini bisa dibaca sendiri ya, untuk sampai ranking 10 itu tidak berfungsi sama sekali. Seperti itu. Dan adanya efek, yaitu bahaya tanpa peringatan. Seperti itu. Kemudian untuk yang occurrence ya, definisi dari occurrence itu yaitu adalah tingkat keseringan terjadinya kerusakan atau kegagalan. Occurrence sendiri berhubungan dengan estimasi jumlah kegagalan yang kumulatif yang muncul akibat suatu penyebab berturut pada mesin. Ini hampir sama, cuman hanya saja ini adalah tingkat keseringan terjadinya kerusakan atau kegagalan itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah nilai dari suatu deteksi, yang mana deteksi itu sebenarnya diberikan pada sistem pengendalian yang digunakan saat ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyebab atau mode kegagalan. Nah, untuk ranking nomor 1, ini nilai kegagalannya itu pasti akan terdeteksi. Kemudian untuk yang nomor 2, kesempatan yang sangat tinggi untuk terdeteksi sampai ke nomor 10, yaitu tidak mampu terdeteksi. Seperti itu. Nah, biasanya ini sangat sulit ya. Kalau misalnya untuk tidak mampu terdeteksi, mungkin pada mesin-mesin instrumen ya, itu biasanya sangat-sangat sulit terdeteksi seperti itu. Nah, biasanya sih ini ya akan diberikan nilai angka 9 atau 10. Kemudian ini adalah suatu metode analisa perhitungan secara matematik dengan mengikuti beberapa distribusi kegagalan. Ini yang tadi, yang sebelum itu adalah metode kualitatif, dan yang ini adalah rangkaian metode kuantitatif. Metode ini memang dilakukan secara perhitungan matematis ya, dengan menggunakan beberapa distribusi kegagalan. Kemudian metode ini dilakukan melalui perolehan data sekunder berupa data maintenance terhadap waktu kerusakan, time to failure. Nah, TTF atau time to failure adalah komponen saat mulai beroperasi sampai mengalami kegagalan dan waktu perbaikan. Nah, ini time to repair, TTR, yaitu waktu perbaikan yang diperlukan oleh komponen agar dapat berfungsi kembali. Nah, ini nanti saya tidak akan menjelaskan ini karena ini adalah nanti mungkin kalau misalnya ada program secara perhitungan, ini akan saya lanjutkan karena perhitungan ini agak rumit ya, karena harus menggunakan software yang namanya Minitab. Jadi ini saya hanya memberi kulitnya saja. Jadi distribusi kegagalan itu ada, nanti kita pakai 4 jenis distribusi. Nah, distribusi kegagalan ini menentukan
apa ya namanya, parameter dari suatu nilai kerusakan itu nanti, mesin itu rusaknya berapa lama sih? Sebenarnya rata-ratanya itu sebenarnya berapa lama sih? Simpelnya seperti itu. Jadi, di sini, ada 4 distribusi. Yang pertama yaitu distribusi normal, kemudian ada distribusi log normal, kemudian ada distribusi eksponensial, dan yang terakhir itu adalah distribusi label. Nah, ini distribusi ini, eee, nanti akan di Minitab itu sebenarnya akan dikasih tahu, kamu harus pakai distribusi apa, seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, ini, definisi dari MTTR dan MTTF hampir sama sebenarnya ya. MTTR itu sebenarnya waktu yang dibutuhkan berapa lama sih untuk perbaikannya. Jadi sebenarnya MTTR itu, menilai dari suatu performance manpower, seperti itu. Manpower-nya itu sebenarnya bisa mengerjakan berapa lama dari kerusakan mesin tersebut. Kemudian untuk MTTF, yaitu waktu rata-rata antara kerusakan dari sejak mesin berjalan sampai terjadinya mesin rusak kembali. Nah, ini yang tadi di metode kualitatif ya. Jadi metode kualitatif ini, yang pertama itu adalah fungsi blok diagram. Misalkan ya, ini di perusahaan pipa. Jadi sebenarnya fungsi blok diagram ini, sebenarnya hampir menjelaskan suatu proses produksi yang ada di lapangan. Jadi, section mesin, yang general mesinnya itu apa saja. Misalnya, ini saya jelaskan. Jadi, kalau untuk pembuatan pipa itu, dari masuknya si plat atau HRC, itu nanti akan masuk ke section mesin uncoiler, seperti itu. Kemudian, setelah proses uncoiler, itu mau diapain lagi? Yaitu, proses jointing atau penyambungan antara uncoiler satu dengan uncoiler HRC yang satu dengan HRC yang lain, gitu. Kemudian setelah masuk proses jointing, dia masuk ke proses mana lagi? Nah, di sini dia harus masuk ke proses set trimmer. Proses set trimmer itu melakukan proses pemotongan pada pinggiran dari plat HRC tersebut, karena akan mempermudah proses menjadi pipa ya. Jadi dia harus menghaluskan ujung-ujung dari chip plat itu. Gitu. Kemudian setelah dari set trimmer kita masuk ke forming. Nah, forming ini adalah proses pembentukan plat menjadi pipa. Kemudian setelah masuk ke section forming, itu masuk ke section mana lagi? Ke HF. HF itu adalah penyatuan setelah pembentukan si pipa itu kita las. Jadi kita satukan dengan metode pengelasan. Nah, setelah masuk ke HF, itu nanti ada masuk ke section mesin KIB, annealing, stretching, dan cut off. Untuk pemotongan yang terakhir itu pemotongan panjang pipa. Seperti itu. Jadi sebenarnya FBD itu adalah suatu proses produksi. Jadi kita harus mengetahui satu mesin-mesin, mesin section mana saja yang harus dijadikan suatu fungsi blok diagram. Ini ada lagi contoh yang kedua ya. Ini saya kasih lagi yaitu mengenai proses suatu pembuatan kertas gitu. Jadi di sini ada proses pembuatan suatu kertas. Yang pertama ya dia masuk ke section mana dulu? Jadi urutan sectionnya itu dari wire section, kemudian masuk ke press section, kemudian masuk ke dryer section, size, kemudian setelah itu masuk ke size press section, lalu yang terakhir yaitu yang namanya kalender dan top reel, seperti itu. Ini fungsi blok diagram ini jadi tergantung dari masing-masing ada di lapangan ya, entah itu pabrik gula, entah itu pabrik baja, pabrik pipa, ataupun pabrik kertas. Dan kalian harus bisa menerjemahkan dari suatu proses produksi itu menjadi fungsi blok diagram. Gitu.
Nah, ini adalah analisa penentuan mesin kritis. Ini bisa digunakan di Excel ataupun bisa digunakan di Minitab. Itu. Jadi misalnya tadi dari pabrik kertas ya, ini kan ada subsistemnya, yaitu press section, die section, wire section, size press section, dan yang terakhir yaitu calendar dan profile section. Ini kita urutkan selama setahun misalnya. Kita urutkan kejadian frekuensi yang paling tinggi itu di bagian mana? Ternyata di bagian press section. Ini kita urutkan yang paling tinggi. Ini yang karena press section itu mencapai 25 ya. Kemudian untuk yang dry section ini 16 kali kejadian. Kemudian untuk yang wire section mengalami 12 kejadian. Untuk size press section mengalami 10 kali kejadian. Nah, ini nanti ada rumusnya di dalam Excel-nya. Nanti akan saya kalau misalnya ada yang bertanya nanti akan saya kasih mungkin japri aja nanti ya untuk hal-hal seperti ini. Ini bisa dihitung melalui Excel seperti itu. Nah, ini dari sini dilihat untuk Pareto yang paling tinggi yaitu jumlah kerusakannya di press section. Dari Pareto chart ini bisa kelihatan untuk histogram chartnya. Itu. Kemudian kita masuk ke metode yang namanya fault tree analysis. Nah, yang saya jelaskan tadi sebelumnya di pabrik mesin, di pabrik kertas, itu kita turunkan kan dari wire section, press section, size press section, calendar, dan profile section. Nah, ini kita turunkan lagi mesin-mesinnya. Ini kan yang tadi saya jelaskan ini adalah fungsi blok diagramnya. Kita turunkan lagi, yaitu komponen-komponennya apa saja. Itu. Nah, misalkan di sini ada yang paling gampang pompa. Nah, di wire section ini kita mempunyai pompa. Nah, dari pompa itu kita turunkan lagi yang ada namanya bearing sama seal. Di dalam itu ada bearing sama seal. Kita turunkan lagi. Ini kita buat seperti ini agar kita bisa mengidentifikasikan tingkat kegagalan itu sendiri seperti itu. Kemudian nah ini press section kita turunkan lagi. Ini misalnya di gearbox yang paling familiar ya di gearbox. Nah di gearbox itu ada apa saja? Misalnya ada bearing. Nah sebenarnya di sini lagi kita bisa bagi lagi ada roda gigi miring atau worm gear seperti itu. Kita turunkan lagi bisa. Nah kemudian sama seperti yang lainnya di die section, di size press section, dan section yang lainnya. Kita turunkan lagi di setiap section mesin tersebut. Di section mesin itu ada komponen apa saja sih sebenarnya. Nah itu nanti yang kita akan analisa. Gitu. Kemudian dari fault tree analysis, nah ini kita masuk ke FMEA. Ini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Jadi untuk format sendiri, ini saya bikin formatnya. Jadi jangan lupa misalkan dari subsystem ada wire section. Nah ini equipmentnya apa? Section control yang kita tadi turunkan ya dari fault tree analysis yang sebelumnya lagi dari function block diagram. Nah kita turunkan lagi yang partnya apa saja sih yang mau kita analisa seperti itu. Misalnya air tube sama decal. Nah ini jangan lupa kita tuliskan fungsinya apa. Fungsinya apa kita jelaskan, kita definisikan. Nah ini jangan lupa nih kita kasih penomoran karena ini sangat penting nanti di penomorannya. Sangat penting di di RCM decision worksheet itu. Kemudian fungsi value-nya kegagalan itu kenapa gitu kan.
air tube-nya pecah atau bocor, gitu. Kemudian ini kenapa mode failure-nya? Itu kadar air pada kertas sangat tinggi. Efeknya seperti apa? Yaitu kertas menjadi gampang putus dalam proses produksi dan penggantian. Ini jangan lupa kita catat penggantian air tube harus dilakukan perbaikan selama 7 jam. Itu. Nah, ini nanti kita tentukan nilai severity accuracy detection-nya. Itu. Ini yang paling gampang ya. Nah, ini di gearbox ya, yang paling familiar ya. Kita bisa lihat di sini untuk yang press section di gearbox di part bearing. Nah, part bearing ini kan adalah fungsinya sebagai bantalan putar dari suatu gearbox itu sendiri. Kemudian untuk si fungsi failure-nya, yaitu bearing mengalami kerusakan atau macet. Kemudian untuk failure mode-nya, gearbox tidak dapat berputar. Roll itu tidak dapat berputar seperti itu. Kemudian untuk efek failure itu apa? Sehingga roll itu tidak dapat berputar dan memindahkan lembaran kertas ke proses selanjutnya. Dan nah ini kita tambahin lagi untuk penggantian bearing selama 5 jam dan untuk penggantian gearbox selama 12 jam. Nah ini kita tentukan untuk nilai severity-nya berapa, 8, untuk nilai accuracy 9, nah ini untuk nilai detection-nya 9. Nah, untuk masing-masing definisi nilainya ini kita bisa lihat di bagian failure mode effect analysis-nya tadi yang saya tadi jelaskan. Ini sebenarnya juga tergantung dari kondisi di lapangan ya. Kenapa ini harus 8, ini kenapa harus 9, ini kenapa harus 9 juga dari SOD-nya itu. Dan ini RPN ini adalah Risk Priority Number. Jadi dari nilai ini kita kalikan 8 dikali 9 dikali 9 menjadi 648 seperti itu. Oke. Terus ini juga sama untuk FMEA-nya. Misalkan pada stretcher atau chain, itu fungsinya apa? Untuk menjaga tension pada kanvas yang ada pada roll. Kemudian failure kenapa? Rantainya putus. Terus failure mode-nya kenapa? Tension kanvas kendor dan kanvas tidak stabil sehingga menjadi sobek. Gitu. Nah, efeknya apa? Kerusakan makin parah jika tidak diperbaiki. Dan ini kita kasih catatan perbaikan itu selama 5 jam ya. Nah, ini kita lihat lagi acuan yang tadi, severity-nya kenapa 9, accuracy kenapa 9, dan detection-nya kenapa 7. Gitu. Oke, ini kan kita tadi sudah menentukan nilai dari SOD-nya itu sendiri ya, RPN-nya. Nah, kita urutkan dari nilai RPN itu, ternyata yang paling tinggi ini adalah bearing gearbox. Nah, ini adalah mesin yang sangat kritikal berarti. Nah, bearing gearbox ini mempunyai nilai RPN 668. Nah, ini adalah data-data dari kerusakan pada gearbox bearing ya. Jadi, ini saya buat tabel dari tanggal mulainya itu kerusakannya sampai tanggal selesai untuk jalannya si mesin. Jadi waktu mulai rusaknya itu jam berapa? Kita harus catat jam 1.30. Kemudian waktu selesai perbaikannya itu jam berapa? Jam 10.37. Nah, TTR ini adalah nilai dari pengurangan antara waktu selesai dikurang dengan waktu mulai terjadinya kerusakan. Nah, TTF ini karena dia masih masih awalan, jadi saya kasih nilainya 0.
Dan kemudian untuk ini ada kerusakan selanjutnya di bagian bearing. Dia rusaknya tanggal 25, kemudian untuk penyelesaiannya tanggal 26. Nah, ini ada waktu mulainya. Dari jam 7 atau jam 6:55, itu waktu selesainya kita perbaikannya sampai jam 8. Nah, ini kita harus cari nilai TTR-nya berapa. Nilai TTR itu adalah nilai waktu selesai perbaikan dikurangi nilai waktu mulainya kerusakan itu sendiri. Nah, ini didapat dari mana? 152,12. Nah, ini saya jelaskan di sini. Jadi, pada tanggal dari 20 Februari ya. 20 Februari 2017 sampai dengan 25 Februari, yaitu adalah 5 hari. Nah, 5 hari ini, jadi dari sini sampai ke sini, itu 5 hari waktunya. 5 hari dikalikan 24 jam, 120 jam. Nah, karena jam 12 sampai jam 18.55 ya. Jadi kita hitungnya itu dari jam 12 dini hari sampai jam 18.55 sisanya. Ini berapa? 18,91 jam itu. Dan ini sebelumnya, ini yang jam 10.37 ya. Jadi dari waktu selesai, jadi kita hitung 10.37. Kemudian kita hitung sampai jam 12 malam. Jam 12 malam ini maksudnya pada tanggal 20 Februari ya, atau ya pokoknya di malam tanggal 20 itu. Ini 1 jam 13 menit. Nah, ini didapat 13,21 jam. Nah, ini kita tambahkan yang tadi kita hitung. Kan setelah itu kan tanggal 20 ya. Tanggal 20 ini sampai 25 hari. 5 hari dikali 24 jam, yaitu 120 jam. Kemudian dari jam yang malamnya, jam 12 malam, sampai jam 18.55, 18,91. Nah, ini kita tambahkan 13,21 ditambah 18,21 ditambah 120. Ini 120 jam. Nah, totalnya 152,12 jam. Seperti itu. Nah, seterusnya juga sama. Untuk perhitungan ini didapat 576,27 sama seperti yang saya jelaskan yang di sini. Itu. Nah, ini juga sama untuk yang chain-nya. Nah, sebenarnya saya tidak menjelaskan bagaimana caranya mendapat MTTF. Ini hanya saya simpulkan. Jadi dari part-part ini saya simpulkan sebenarnya apabila kita menggunakan metode yang seperti ini nih, yang apa? Nah, ini harus menggunakan Minitab. Jadi mohon maaf saya tidak menjelaskan sampai sedetail ini karena kita masih pengenalan ke reliability maintenance, dan apabila mau lebih tahu lagi nanti kita akan ada diskusi lebih lanjutnya. Gitu. Nah, ini saya simpulkan yang ini ya. Jadi saya simpulkan untuk nilai MTTF-nya untuk semuanya dari setiap section, dan ini adalah nilai aktual yang di lapangan. Seperti itu. Jadi ini saya bandingkan dari nilai mean time to failure-nya yang saya kalkulasikan, yaitu saya bandingkan ini berapa persen. Itu. Jadi untuk yang aktual yang ada di lapangan, saya bandingkan dengan perhitungan dari perumusan yang tadi. Nah, ini perhitungan itu
tingkat akurasinya mencapai 68% sampai 100%. Nah, dari perbandingan ini, dari nilai MTTF sama nilai aktualnya tersebut. Seperti itu. Jadi, perhitungan itu, ya kalau menurut saya sih, sangat-sangat mendekati keakuratannya, seperti itu. Nah, ini saya ambil 2 contoh ya, yang equipment gearbox dan equipment part bearing dengan equipment stretcher pada part rantai. Jadi yang kita dapatkan di gearbox bearing itu aktualnya 1750 mengalami kerusakan. Dan untuk yang rantai itu mencapai 950. Nah, ini kita bisa menentukan stok minimumnya per tahun berapa. Jadi, tahapan selanjutnya untuk mendukung susulan penggantian part per tahun dengan model optimasi downtime dengan menentukan tingkat persediaan part yang dibutuhkan per tahun atau stok minimum yang harus tersedia per tahunnya dengan asumsi per tahunnya yaitu mesin beroperasi selama 24 jam dalam sehari non-stop. Nah, 8.760 jam dikurangi dengan waktu starter mesin atau waktu di mana mesin off dalam waktu 1 bulan sekali untuk keperluan perbaikan dan cleaning dengan asumsi setiap starter adalah 28 jam per bulan. Jadi jam kerja mesin per tahun itu selama setahun itu 8.424 jam. Nah, ini bisa direkap untuk stok minimum partnya itu berapa yang tersedia per tahun. Nah, jadi fungsinya mencari dari nilai MTTF ini. Nah, ini kan hampir sama nih, yang nilai gearbox dari MTTF-nya dengan nilai aktualnya. Nah, ini kita bisa kalkulasikan berapa sih yang kita butuhkan untuk bearing tersebut selama setahun gitu. Dari 1750 jam, berarti kita hanya butuh stok minimum 5 dalam setahunnya. Ini jadi 8.424 jam itu dibagi 1.750. Nah, kita dapatkan hasil stok minimum itu 5. Kemudian untuk yang chain yaitu 8.424 jam dibagi 960. Yaitu kita dapatkan stok minimumnya dalam setahun yaitu 9. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi apa namanya? Nah, ini dari ACM Decision Worksheet yang mana yang kita tandain tadi ya di failure mode effect analysis ya. Nah, ini kita tulis 1A1NN. Ini yang di bagian gearbox ya. Nah, ini bisa dilihat yang di bagian sini nih. Nah, ini kan ada 1A1 ya kan. Nah, di bawahnya sini kita tulis lagi. Nah, 1A1. Nah, ini ada keterangan apa namanya? Kan ini F ini adalah failure. Ini adalah sorry saya lupa. F itu adalah fungsinya. Sorry. Untuk yang F itu adalah function-nya. Kemudian untuk yang FF itu adalah function failure-nya. Kemudian untuk yang FM itu adalah failure mode-nya. Gitu. Nah, saya dilihat ya, ini 1A1 ini hanya untuk mempermudah dalam proses pencatatan saja. Kemudian untuk yang H ini apa? Ini kan ada H, ada S, ada E, ada O. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada artinya.
Apakah kegagalan fungsi yang disebabkan oleh modus kegagalan tersebut menjadi bukti bagi operator pada kondisi normal? Jika iya, nah ini bisa masuk ke S. Jika tidak, ini masuk ke H1. Seperti itu. Nah, ini kita buat untuk topos taksnya apa? Tugasnya apa? Dalam tugasnya ini, kita bisa dapat menuliskan cek kondisi level oli berumur setiap hari. Itu. Ataupun kita bisa menggunakan metode dengan cara predictive maintenance dengan mengecek kondisi vibration dan temperatur setiap 2 minggunya. Nah, inisial intervalnya itu berapa hari? 73 hari. Karena kita dapat kita sudah dapatkan tadi lifetime-nya berapa? 750 jam. Ini kita konversikan menjadi hari. Jadi 73 hari. Sama yang untuk yang di rantainya juga seperti itu. Nah, ini kita ada tambahan juga untuk taksnya itu seperti apa? Yaitu cek atau ngejust tension rantai setiap hari. Itu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan bertanya. Oke, baik Pak Fatur Rahman. Ini pertanyaan cukup banyak, Pak. Banyak ya? Banyak, Pak. Pertanyaannya bagus-bagus ini. Ya, oke. Betul. Oke. Saya mulai nomor 1, Pak ya. Di beberapa pabrik dari Pak Firman S. Nugraha, mungkin mic bisa di-unmute Pak Firman. Di beberapa pabrik ada yang menyebutkan breakdown maintenance. Apakah itu sama dengan corrective maintenance? Kemudian, apakah ada hubungan antara TPM dan RCM? TPM itu mungkin maksudnya total productive maintenance, Pak ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, Pak. Silakan dijawab, Pak Fatur Rahman. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Firman. Yang pertama, untuk di beberapa pabrik ya, ada yang menyebutkan breakdown maintenance. Nah, itu untuk di corrective maintenance sebenarnya hampir sama. Dan untuk jadi kan untuk corrective maintenance itu kan sebenarnya kan dari yang history maintenance yang awal-awal ya. Jadi untuk corrective maintenance itu ya mesin jalan produksi sampai rusak seperti itu. Mesin jalan sampai breakdown seperti itu. Hanya saja di corrective maintenance ini mungkin ada bedanya sedikit ya. Jadi kita melakukan hanya persiapan atau prepare. Jadi ketika mesin itu mau breakdown, kita harus memang ada preparation-nya itu. Dan untuk yang pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungannya antara TPM dan RCM? Ada, Pak. Jadi untuk di pilar TPM itu kan ada yang disebut namanya plan maintenance ya. Jadi plan maintenance itu bisa RCM ini bisa ditambahkan sebagai salah satu tools di plan maintenance itu sendiri. Karena di RCM ini adalah merupakan tools atau metode untuk merencanakan suatu schedule preventive maintenance. Seperti itu, Pak. Mungkin terjawab, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah cukup menjawab, Pak. Baik, saya lanjut, Pak ya. Kemudian dari Pak Andi. Pak Andi, mohon dibuka mic-nya. Apakah ada perbedaan preventive maintenance dan proactive maintenance? Untuk Pak Andi bisa open mic? Halo? Pak Fatur Rahman, suara saya kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Nah, ini yang dimaksud dengan proaktif ini apa maksudnya? Pak Andi bisa di-unmute?
Baik, kalau belum ada Pak Andinya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak ya. Iya. Oke. Bagaimana cara menentukan, ini dari Pak Firman S ya, bagaimana cara menentukan benchmark availability untuk equipment atau mesin yang sudah umurnya tua? Benchmark availability. Oke. Saya jawab ya. Untuk cara menentukan benchmark availability itu, ya memang agak sulit ya untuk sebenarnya sih menurut saya mesin itu sebenarnya yang dimaksud mesin tua itu apa dulu seperti itu. Apakah teknologi yang lama atau mesin itu sudah berproduksi, mungkin mesin itu sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya mesin itu sama saja, tidak ada yang tua. Yang membedakan itu adalah teknologi yang semakin maju seperti itu. Jadi ini akan saya jawab untuk benchmark availability itu seperti apa. Jadi mungkin maksudnya kita harus memberikan yang pertama pemahaman dulu ya kepada segenap karyawan yang ada di pabrik seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman dulu availability itu apa dan bagaimana cara peningkatannya seperti itu. Dan untuk peningkatan secara availability ini, ya kita memang harus mengetahui data historical dari setiap equipment mesin itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan memberikan pemahaman lah pada semua karyawan yang di pabrik, mesin ini harus didata, mesin ini harus dibuat historicalnya. Dan kalau misalnya kita dapat historical mesin itu sendiri, historical dari suatu mesin itu kapan rusaknya, nah kita bisa memaksimalkan availability itu sendiri. Dan juga di samping itu, apabila availability-nya sangat rendah, berarti mesin itu harus dilakukan improvement. Seperti itu, Pak. Mungkin terjawab, ya. Pak Firman. Ya Pak, terima kasih karena kenapa saya menanyakan terkait benchmark. Saya kan kebetulan bekerja di salah satu kontraktor untuk mengoperasikan sama maintenance plan minyak sama gas. Nah, kita kadang untuk menawarkan ke pihak owner bahwa dari owner misalkan ketinggian untuk menentukan benchmark sesuatu availability. Sedangkan kan kita, ya betul Pak, dilihat dari historical sama kerusakan itu sendiri, setelah itu misalkan availability-nya sekian. Nah, maksudnya apakah ada standarnya, apakah sekian-sekian untuk mesin, misalkan kita kan kalau lihat dari kayak contohnya, pompa atau misalkan si kompresor dilihat dari running saya bilang tua itu yang running hours-nya itu udah lebih dari sekian ribu jam atau ribu jam gitu kan. Itu Pak intinya. Tapi ya udah lumayan terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Arifin Hidayat. Apa bedanya RCM dengan OEE? Mungkin maksudnya di sini overall equipment efektif Pak. Pak Arifin? Iya Pak, betul Pak. OEE Pak. Ini saya jawab sebisa saya. Jadi RCM itu kan sebenarnya suatu tools yang ada di maintenance, ya kan. Bedanya OEE itu apa? OEE itu kan dia mengetahui dari segi kualitas produk kalau nggak salah ya, dari segi kualitas produk, kemudian dikalikan dari segi lost time-nya, itu saya agak lupa itu sebenarnya dia secara overall, namanya juga overall equipment effectiveness ya kalau nggak salah ya. Jadi sangat beda sekali dengan RCM. Ini adalah suatu sebenarnya metode tools untuk menentukan mesin-mesin yang sebenarnya sangat kritikal seperti itu Pak. Jadi dia lebih mengkhususkan mesin secara kritikal. Tapi kan kalau misalnya kita bandingkan dengan OEE, dia kan ada
salah satu faktor yang namanya kualitas dari produk itu sendiri, seperti itu. Mungkin terjawab, Pak. Pak Arifin, Bagaimana, Pak? ada feedback? Kalau seandainya kita compare, Pak, anggaplah kita mesin kompresor, Pak. Nah, mesin kompresor kan menghasilkan produk ya, Pak. Produknya itu angin ya. Kalau seandainya anginnya itu kita ukur kualitinya gimana, Pak? Kan itu juga bisa jadi overall effectiveness dari si kompresor juga, Pak. Misalkan kayak kompres air nih. Kompresor itu kan bisa kita ukur kualitinya kayak dari partikelnya dia seberapa bagus sih, ya kan, keluaran dari si ininya. Lalu titik pengembunannya dia sampai berapa sih, sampai minus berapa, mungkin seperti itu, Pak. Gimana tuh, Pak? Apakah tidak bisa kita pakai OEE aja gitu, Pak? Oh, untuk itu ya. Tapi kan kalau untuk kita pakai OEE ini kan ya memang sih lebih untuk cara produksi di kompresor itu sendiri ya. Memang kita ada nilai tambahnya di situ untuk OEE-nya itu untuk mengetahui dari suatu kualitas produk yang dihasilkan itu angin ya. Jadi kalau menurut saya sih ini kan kalau untuk yang OEE dia terlalu general ya. Jadi tidak sedetail dari RCM itu sendiri karena di RCM ini kalau menurut saya dari yaitu nilai MTTF-nya tadi itu kita sebenarnya bisa mengetahui kapan si mesin itu akan rusak seperti itu. Nah, dan saya jadi pertanyakan OE itu apakah bisa mengetahui sampai mesin itu rusak seperti itu gitu, Pak. Iya, ya, Pak. Oke, Pak. Ya, setahu saya sih nggak bisa, dia hanya Iya. hanya menghitung seberapa efektif sih mesin ini gitu kan. Kalau si tadi kan SCM juga menghitung kan, Pak. Kira-kira nih mesin ini reliability-nya sampai berapa persen sih? Apakah sampai 90% atau sampai 95%? Kan mirip-mirip, Pak, dengan OEE. Dengan efektivitas mesin ini sampai berapa persen gitu sih, Pak? Iya. Ya, Mungkin sebenarnya kan lebih kalau di FM bisa ini ya, Pak, memprediksi maintenance-nya ya, Pak ya. Iya, sebenarnya bisa lebih ke memprediksi maintenance itu sendiri karena sebenarnya kan dari apa namanya reliability ini kan dia bisa mengetahui kehandalan mesin itu sendiri, Pak. Jadi kan kita dapat mengetahui kapan sih mesin ini rusak gitu loh, perkiraan dengan menggunakan metode probabilitas itu sendiri gitu, Pak. Gitu. Mungkin terjawab, Oke, Pak, jelas, Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, kita lanjut, Pak. Kemudian bagaimana dari Pak Muhammad Rijani? Bagaimanakah cara menentukan metode maintenance yang tepat untuk alat yang mempunyai lifetime yang sangat lama, seperti trafo, turbin, boiler, yang pastinya benda tersebut mempunyai harga yang tinggi dan diharapkan mampu untuk bekerja optimal dalam jangka waktu yang lama. Menentukan metode maintenance yang tepat, Pak. Oke. Untuk metode maintenance yang tepat ya, untuk maintenance itu kan sebenarnya kan bukan hanya RCM saja yang tadi saya jelaskan. Jadi RCM itu kan sebenarnya dia menggabungkan dari segi preventifnya, dari segi prediktifnya seperti itu, Pak. Jadi untuk khusus ya, mungkin untuk yang benda bukan benda ya, mesin yang harganya memang nilainya sangat tinggi gitu kan. Ya seperti ya turbin, boiler atau trafo itu ya yang saya harapkan kita bisa mengetahui ya cara mengetahuinya bagaimana untuk mencapai mesin itu rusak. Ya kita bisa melihat dari referensi buku yang si pembuatnya itu atau kita bisa menanyakannya dan juga atau kita bisa menggunakan alat khusus untuk metode inspeksi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan metode inspeksi yang mungkin secara prediktif ya, itu menggunakan vibration
mesin atau temperatur ataupun alat yang lainnya seperti itu. Mungkin itu Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak, cukup Pak jawabannya. Ya. Baik, kita lanjut Pak ya. Kemudian dari Pak John Leonardo Plantang, kayaknya nih dari kelas Greenbelt masuk ke RCM Pak ya. Kenapa pakai fault tree analysis? Apa kelebihannya jika dibandingkan metode lain? Metode yang lain itu seperti apa Pak? Ya misalnya kita pakai WW analisis atau apa kayak gitu loh Pak. Oh, oke. Kalau ya kita sebenarnya itu ya untuk WW analisis memang kan hampir sama ya dengan bukan fault tree analysis ya, dengan metode FMEA. Itu sebenarnya hampir sama WW analisis. Sebenarnya sih ini kan saya hanya menyampaikan saya hanya menggunakan tools FMEA, tapi bisa juga untuk menggunakan metode WW analisis seperti itu. Karena kalau untuk yang kelebihan dari fault tree analysis ini, ya kita memang apa ya, yang tadi general menjadi lebih ke spesifik. Jadi yang dari section mesin kita turunkan menjadi sebuah part-part komponen yang ada di situ. Sebenarnya hampir sama dengan metode WW analysis. Dan dari fault tree analysis ini kita turunkan lagi menjadi FMEA. Seperti itu, Pak. Oh, jadi fault tree analysis ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan ini ya Pak, apa namanya, pembagian atau pencabangan dari suatu part mesin ya Pak ya. Jadi hanya untuk menunjukkan tree dari suatu part gitu ya. Ya, betul Pak. Jadi ini Pak, jadi akan saya jelaskan lagi. Mungkin dulu saya pernah bekerja di Krakatau Posko ya. Jadi di sana itu kan memang ada yang namanya sistem kalau yang untuk maintenance itu namanya CMMS ya, yang sudah familiar ya. Jadi ini di sistem CMMS ini dia apa ya, sudah menjelaskan dari mesin yang general menjadi spesifik dengan menggunakan kode-kode. Jadi dia ada hierarki mesinnya itu. Ya, hierarki benar Pak ya. Ya, hierarkinya. Jadi, nah kalau saya pun juga pernah ke GMF ya, Garuda Facility ya, yang industri pesawat terbang. Dia malahan sampai ke sistem drawingnya Pak. Jadi dari generalnya sampai dia secara detailnya itu ke drawing. Jadi mengkoneksikan linknya ke drawing seperti itu Pak. Jadi sangat-sangat detail sekali karena kan yang namanya industri pesawat terbang itu kan dia harus zero breakdown ya. Seperti itu. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya cuma mau mastiin aja ya bahwa begitu kita membreakdown suatu bagian mesin itu kita membreakdownnya sampai part yang terkecil yang supaya di dalam fault tree analysis ini biar biar kelihatan ya. Maksudnya bukan kelihatan. Jangan sampai ada yang terlewatkan gitu kali Pak ya. Iya, betul Pak. Jangan sampai ada terlewatkan komponen-komponen yang akan terjadinya suatu kegagalan seperti itu Pak. Oke, ya. Thank you Pak. Oke, mungkin selanjutnya Pak kita kembali ke slide. Ini ada pertanyaan dari Pak Firman S. Nugraha. Di FMEA Pak, nilai 1 dan A pada FMEA didapat dari mana Pak gitu? Sebentar. Yang mana Pak? FMEA. Itu yang tabel FMEA itu kan Pak di function-nya itu ada nilai 1, 2 atau 1, 2 kayak gitu contohnya itu. Terus di function failure-nya itu ada kategori itu tuh dapatnya dari mana itu? Apakah ada tabel khusus untuk itu? Ya, ini sebenarnya kita namakan sendiri aja Pak. Sebenarnya untuk nanti ke ke RCM Decision Worksheet. Jadi kita kasih kode di sini sebenarnya. Jadi untuk yang di misalnya ya di yang kemudian di subsystem ya wear section, kemudian di equipment dari si wear section itu apa saja.
ada session control dan pump, ya kan? Oh, Nah, ini terus untuk tag number-nya Pak ya atau apa gimana? ya untuk tagging Oh. number-nya aja Pak. Oh, Jadi oke, tagging number dari function-nya itu sama function failure sama failure mode-nya seperti itu. Nah, nanti dari sini diturunkan ke sini Pak. Sorry. Nah, ini ke sini. Ini kan ada 1A, 1 seperti itu. Jadi hanya kode saja di sini. Oke. Itu, Oke, Pak. baik Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, mengingat waktu, saya batasin 3 lagi Pak ya. Oke. Dari Pak A1 ISM. Untuk mesin baru, sebelum ada rekod kerusakan, apakah ada pola untuk membuat preventive maintenance? Kemudian, apakah ada acuan peralatan yang kehandalan kurang dari 90% lebih baik di scrap atau tetap perbaikan? Oke. Jadi, ya memang untuk mesin baru ya, untuk mesin penginstalan yang baru ya, itu memang sangat sulit untuk mengetahui nilai dari reliability mesin itu sendiri. Karena kenapa? Karena mesin itu tidak ada historinya, ya kan? Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui untuk melakukan preventive maintenance itu sendiri? Nah, biasanya mesin baru itu seharusnya mempunyai manual book-nya, gitu. Dan di manual book-nya itu biasanya tertulis di situ. Dia melakukan preventive maintenance berapa bulan? Antara 3 bulan atau biasanya 6 bulan. Dan ataupun kalau misalnya tidak ada dari manual book-nya, kita bisa tanyakan ke pembuat desain mesin itu sendiri. Seperti itu. Karena nah itu yang dari kurva reliability dijelaskan sebenarnya. Itu saya mohon maaf tidak saya tampilkan. Jadi dari kurva reliability itu memang dari kurva awal ya, itu membentuk suatu nilai kegagalan yang sangat tinggi. Karena apa? Karena tidak ada data historikalnya. Dan juga biasanya ada kesalahan pengoperasian seperti itu karena tidak kurang ada pengalaman seperti itu. Dan untuk membuat polanya memang ini menggunakan dengan menggunakan reliability maintenance ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan kalau memang kelemahannya di situ untuk mesin baru ini tidak ada rekod sehingga kita harus mengira-ngira untuk memprediksikannya seperti apa. Dan itu yang saya bilang tadi, kita harus yang pertama punya manual book-nya, dan yang kedua kita harus tanya yang membuat mesin itu. Dan satu lagi mungkin bisa digunakan dengan cara predictive maintenance, yaitu dengan menggunakan tools inspeksi, yaitu dengan menggunakan vibration mesin, temperatur, atau kalau misalnya instalasi pompa ke motor atau gearbox motor, itu kita bisa mengecek misalignment seperti apa, seperti itu. Kemudian ini yang pertanyaan kedua ya. Kemudian apakah ada acuan peralatan yang kehandalannya kurang dari 90% lebih baik di scrap atau tetap perbaikan? Kalau menurut saya untuk peralatan yang kehandalannya kurang 90% itu seharusnya jangan di scrap, tapi kita harus berusaha untuk melakukan improvement. Nah, untuk melakukan improvement ini memang tidak sulit ya, memang harus membutuhkan analisa yang lebih detail seperti itu. Nah, kalau misalnya memang sudah dilakukan improvement tapi masih nilai kehandalannya masih kurang, ya itu memang mesin itu harus mau tidak mau ya diganti atau ya di scrap seperti itu, Pak. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Baik.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Mungkin ini yang terakhir. Ini sepertinya case ini, Pak. Mungkin langsung Bu Hasna Fauziah langsung disampaikan. Bu Hasna. Oke, saya bacakan. Selama ini Bapak mungkin di webinarnya banyak menjelaskan mengenai maintenance pada mass production industry yang umumnya mesin yang dianalisa adalah mesin perkakas atau mesin produksi. Boleh diberikan contoh kasus atau penerapannya pada power plant untuk peralatan seperti turbin, generator, pump, dan sebagainya. Saya ingin tahu soal maintenance di planning yang dilakukan pada industri power plant seperti simple inspection, major inspection, overhauls, dan sebagainya. Jika tidak sempat dijelaskan, ini nggak perlu Pak, dijelaskan aja yang tadi Pak. Atau ada handbook atau referensi mungkin maksudnya Pak. Oh, handbooknya. Nah. Oke, kalau handbook sebenarnya saya ada beberapa handbook. Mungkin nanti saya kasih ya. Saya lupa pengarangnya itu ada beberapa sih, ada dari Mowbray, dari John Smith. Itu menurut saya itu buku yang sangat bagus untuk mengetahui dari reliability center maintenance. Nanti saya kasih ya untuk referensi bukunya. Saya ada beberapa itu referensi bukunya. Seperti itu. Halo Pak Fatur. Iya Pak, iya Bu, sorry. Iya Pak, mohon maaf ini memang agak keluar dari topik ya. Saya pikir memang RCM ini ada hubungannya dengan power plant begitu. Nah, case-nya di sini karena saya bekerja di industri untuk service rotating equipment, salah satunya saya jadi ingin tahu gitu mengenai maintenance planning yang ada di power plant. Karena kebanyakan kita proyeknya untuk memperbaiki turbin pada saat major inspection atau overhaul gitu. Nah, saya pengen tahu sih sebetulnya tentang planning tersebut kan kalau misalnya di mesin perkakas biasanya itu ada inspection, ada kalibrasi gitu ya Pak ya, ada preventif. Nah, kalau untuk di power plant gitu saya nggak tahu referensinya dan barangkali Bapak punya referensi handbook gitu ya Pak, bisa di-share untuk linknya ya barangkali. Terima kasih. Oke, baik. Nanti akan saya share. Yang saya jadi pertanyaan itu Mbak Hasna ya, itu untuk handbooknya itu mau yang mengenai reliability center maintenance terhadap power plant kah atau yang general? Soalnya untuk yang ke power plant saya masih belum dapat untuk referensi. Mungkin saya nanti akan saya carikan seperti itu. Saya sebetulnya perlu seperti bagaimana penjadwalan untuk maintenance planning pada turbin gitu Pak, seperti mesin perkakas gitu pada umumnya. Kalau untuk ke RCM-nya sih sebenarnya saya belum terlalu memerlukan sih, kebetulan bisnis core saya tidak begitu bergerak dalam bidang itu gitu ya Pak. Jadi barangkali untuk maintenance planning-nya bisa di-share Pak. Oke, nanti akan saya share ya Mbak ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, nanti saya japri lewat WA ya. Iya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin mengingat waktu, satu pertanyaan singkat lagi nih Pak. Ya. Sumber tabel availability di RCM ini dari mana Pak gitu? Oh, ini sebenarnya yang tadi saya tampilkan itu bukan apa ya namanya. Sebenarnya perhitungan. Kalau yang ini akan saya tampilkan dulu sebenarnya. Mungkin ini maksud yang tabel ini ya. Nah, yang ini ya. Ini sebenarnya tabel perhitungan selama setahun. Jadi cara menghitungnya ya kan untuk dalam satu tahun itu kan ada 365 hari, ya kan. Nah, ini saya masukkan nilai 36,5 hari ini sebagai nilai MTTR-nya. Betul. Gitu. Jadi ini saya input, kemudian saya masukkan rumus yang
nilai availability ini, nah yang MTBF dibagi MTBF ditambah MTPR. Nah, sehingga hasilnya itu availability 90%. Dan bagaimana kalau misalnya ingin mencapai nilai availability 95%? Ya kita ini aja, kita kira-kira. Ini kita main kira-kira aja. Jadi yang untuk yang 365 hari dalam setahun, ini kita masukkan angka 18,25 ini. Dan nanti kita dapat hasilnya 95%, begitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi berdasarkan yang rumus itu Pak ya? Ya, betul. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fatur Rahman. Ini ilmunya sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Fatur Rahman ini bermanfaat buat kita. Baik Pak, mungkin ditutup aja Pak. Ya. Penutup terakhir dari Pak Fatur Rahman. Oh, oke. Mungkin untuk lebih detail untuk perhitungan secara MTTF ya. Jadi kan tadi kan saya tidak menjelaskan detailnya untuk MTTF karena butuh waktu dalam proses perhitungan ya. Yang dari sini nih, mungkin rekan-rekan webinar pendengar yang sini agak kebingungan. Ini didapat dari mana nilai MTTF ini? Nah, sekali lagi nilai MTTF ini sebenarnya didapatkan dari hasil perhitungan basicnya yang ini. Dari nilai distribusi kegagalan yang tadi saya sebutkan ada 4 distribusi ya. Distribusi normal, log normal, eksponensial dan variable. Nah ini dari sini. Ini harus kita kalkulasikan dengan menggunakan software Minitab. Ini sebenarnya ya kita nggak usah pusing-pusing melihat perumusan seperti ini. Gitu. Jadi nanti akan lebih mudahnya nanti kita menggunakan Minitab. Jadi untuk perumusan ini sebenarnya ya dihilangkan saja gitu. Nanti ada cara-caranya di Minitab seperti itu. Dan untuk presentasi webinar ini saya ucapkan terima kasih, dan apabila nanti ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa WA ke saya. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Fatur Rahman. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sesi webinar ini. Semoga bermanfaat buat kita. Kami sampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Untuk sertifikat H+2 setelah malam ini. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Fatur. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Fatur. Ya, sama-sama Pak. Baik Pak, saya close Pak ya. Zoom-nya. Ya, di close saja Pak. Oke.